Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami bertiga akan mempresentasikan mengenai dampak suku bunga, kebijakan impor ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Mata kuliah lingkungan bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Ilham. Nama saya Muhammad Iqliluddin Darmawan. Jadi untuk nomor 1 akan dimulai dengan saya. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat memengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Jadi langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk stabilitas politik di Indonesia yaitu memperkuat diplomasi ekonomi dengan jalin kerjasama dan aktif di forum internasional, diversifikasi pasar dan mitra dengan perluas pasar ekspor dan kurangi ketergantungan, tingkatkan daya saing, fokus pada produk bernilai tambah dengan menciptakan iklim investasi kondusif, sederhana regulasi dan berikan kepastian, kembangkan soft power, promosikan budaya dan pariwisata, responsif terhadap isu global, yaitu dengan adaptasi terhadap dinamika internasional. Langkah-langkah ini akan menjaga hubungan yang stabil dan menguntungkan bagi antar negara dan untuk juga terutama Indonesia sendiri. Lanjut, analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Strategi Indonesia capai pertumbuhan ekonomi 8% dan jadi negara maju adalah diversifikasi ekspor dan pasar, memperluas tujuan ekspor dan fokus pada produk bernilai tambah, hilirisasi dan industrialisasi dengan kembangkan industri berbasis sumber daya alam dan manufaktur canggih dan lain-lain. Percepat investasi dan infrastruktur untuk mempermudah regulasi dan bangunan infrastruktur digital dan fisik, transformasi digital dengan mendorong ekonomi digital dan inovasi dengan teknologi. Kuatkan sumber daya manusia dan riset, fokus pada pendidikan vokasi dan riset industri itu sendiri. Reformasi pajak dan UMKM, tingkatkan tax rasio dan perluas pembiayaan UMKM dalam penjual belian masyarakat Indonesia. Diplomasi ekonomi aktif, negosiasi tarif dan perluas kerja sama dagang global itu sendiri. Selanjutnya ada analisis bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, yang pertama ada harga barang lebih tinggi. Tarif impor menyebabkan kenaikan harga barang impor. Hal ini bisa memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang bergantung pada produk impor murah, misalnya elektronik atau kebutuhan pokok tertentu. Yang kedua, dukungan untuk industri lokal. Jika tarif melindungi industri dalam negeri, hal ini bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Untuk program sosial yang dapat diterapkan, yang pertama, subsidi barang esensial. Pemerintah dapat memberikan subsidi terhadap produk-produk penting agar tetap terjangkau. Yang kedua, program UMKM mendukung usaha kecil agar bisa menggantikan produk impor dengan barang lokal berkualitas. Next. Pertimbangkan bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Yang pertama, untuk pengaruh terhadap inovasi dan adopsi teknologi adalah kendala akses teknologi asing. Tarif tinggi pada teknologi impor dapat memperlambat adopsi teknologi baru, terutama di sektor manufaktur dan pendidikan. Yang kedua, ketergantungan melawan kemandirian. Tanpa dorongan yang tepat, tarif bisa justru membuat Indonesia tertinggal secara teknologi jika hanya melindungi tanpa mengembangkan. Untuk langkah mendorong teknologi lokal, yang pertama, kemitraan akademik industri. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor industri dalam pengembangan produk dan teknologi lokal. Yang kedua, penerapan standar tinggi untuk produk lokal.
Mendorong peningkatan kualitas melalui sertifikasi dan regulasi sehingga produk lokal bisa bersaing di pasar global. Analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan ke dalam strategi pertumbuhan ekonominya melalui pendekatan holistik yang mencakup kebijakan intensif ekonomi, reformasi kelembagaan, dan partisipasi publik. Berikut beberapa strategi utama untuk dapat dilakukannya. Yang pertama, transisi menuju ekonomi hijau. Mendorong investasi di sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. Memberikan insentif fiskal untuk industri ramah lingkungan dan menerapkan pajak karbon bagi sektor yang menghasilkan emisi tinggi. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran publik. Mengintegritaskan pendidikan lingkungan dalam kurikulum nasional, mengkampanyekan gaya hidup hijau dan konsumsi berkelanjutan kepada masyarakat. Aspek hukum dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Untuk melindungi kepentingan ekonominya di forum internasional, Indonesia dapat mengambil berbagai langkah hukum yang mencerminkan kepentingan nasional serta keputusan terhadap hukum internasional. Berikut ini adalah beberapa langkah strategi yang dapat ditempuh. Yang pertama, penguatan instrumen hukum perdagangan. Menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO untuk menggugat praktik dagang yang merugikan Indonesia, misalnya dumping, subsidi ilegal. Menerapkan trade remedies, anti-dumping, anti-subsidi, safeguard untuk melindungi industri domestik dari praktik perdagangan tidak adil. Yang kedua, perlindungan investasi asing dan nasional. Merancang perjanjian investasi bilateral yang adil yang mencakup perlindungan investor Indonesia di luar negeri dan minimalkan resiko gugatan investor asing terhadap kebijakan nasional ISDS. Memperkuat posisi Indonesia dalam renegosiasi perjanjian investasi agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, peran aktif dalam organisasi internasional. Mengadvokasi posisi Indonesia secara aktif dalam forum seperti WTO, ASEAN, G20, dan UNCTAD. Menempatkan pakar hukum internasional Indonesia dalam badan penyusunan kebijakan global untuk memperkuat pengaruh. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.